Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah, terus bersyukur, tidak berhenti, selalu bersyukur kepadanya, karena Allah masih sayang sama kita. Apa buktinya ibu-ibu Allah sayang sama kita? Sampai saat ini kita masih diberi apa ibu? Hidup. Betul? Iya enggak? Iya, kita masih diberi hidup. Dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita bukan sekedar kehidupan fisik ibu-ibu. Kalau sekedar kehidupan fisik banyak nih orang sehat, orang hidup, panjang umur, Masya Allah. Tapi walhamdulillah Allah kasih kita kehidupan hati. Itu yang paling penting. Kehidupan hati, apa buktinya? Kita bisa berzikir kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Itu bukti kehidupan hati. Dan itulah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. Ketika Allah kasih taufik, kasih hidayah kepada setiap hati hambanya, sehingga hati itu menjadi hidup. Bukan hanya hidup, sehat. Namanya qalbun salim. Dan itulah yang menjadi nikmat terbesar. Maka mari bersyukur dan selalu bersyukur apapun kondisi keadaan kita. Barangkali ada yang kurang sehat, barangkali ada yang sedikit ada keluhan di sini di situ, tapi hati kita masih berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepada Allah. Sungguh itulah nikmat yang terbesar. Mari kita syukuri. Semoga Allah senantiasa menjaga kita di atas iman, di atas Islam, di atas kehidupan lahir dan batin, dan istiqomah di atas agama ini, sehingga kita bisa melanjutkan tugas ibadah ini sampai akhir kehidupan kita kelak. Semoga Allah memberi kita akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa semoga salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, para keluarga, para sahabat, dan tentu untuk semua umat Islam siapapun mereka, dimanapun mereka dan kapanpun berada, yang masih mau memegang teguh agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Amin. Ibu-ibu dan kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pertama kali saya datang di Bali, apa namanya ini? Sembrana. Sembrana itu Sembrono bukan? Oh, Sembrama. Iya. Aneh ini. Bali apa ini? Padukuan. Oh gitu, Masya Allah. Ternyata ada di sini. Iya, luar biasa. Semoga ya kita bisa melakukan ibadah, salah satunya bermajelis ilmu, belajar lebih nyaman ini, karena luas banget. Baik. Berikutnya ibu-ibu, saya mengingatkan bahwa kita yang pertama sudah berada pada pertengahan atau paruh kedua bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula.
Ya kalau orang Jawa bilangnya Jumadil Awal. Ini sudah paroh kedua. Karena di kalender itu hari kemarin ya, Rebo itu tanggal 15. Berarti sekarang paroh kedua. Bulan Jumadal Ula 1445 Hijriah. Berarti sebentar lagi Ramadan tiba. Ya Bu ya? Ya kan? Sebentar lagi Ramadan tiba. Maka kurang berapa bulan? Ya enggak ada Bu, 3,5 aja kurang kok. Ini kita sudah paruh kedua, jadi udah kurang. 3,5 kurang dikit. Ya sama teman sendiri nggak apa-apa. Kurang dikit ya. 3,5 kurang dikit. Yang pertama jangan lupa ibu-ibu kita berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi umur panjang, bisa bersua dengan bulan Ramadan. Lalu kita diberi kemudahan, kesehatan, kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal ibadah, khususnya amal ibadah puasa dan kebaikan-kebaikan yang lain, dan semoga Allah beri kita pengampunan dari segala dosa dan dimasukkan pula kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya pula ini pembukaannya banyak pokoknya ini ya, karena tempat baru jadi pengantarnya banyak, apalagi dingin. Dingin enggak Bu? Ini ada yang panas-panas enggak ini? Kok saya lihat ibu-ibu kayaknya nyeruputnya anget nih. Saya dikasih enggak? Oh, iya. Ada yang pahit enggak Bu? Ada yang pahit? Kopi pahit ada enggak? Teh pahit ada Pak? Karena sekarang Jumatnya sudah legi. Nah, kalau dikasih manis nih tambah-tambah ini. Iya. Jadi kalau kita ada kopi pahit bolehlah karena Jumatnya legi. Sekarang kita sudah masuk musim penghujan ibu-ibu. Kita ini kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun kita diperintah supaya berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah ibu-ibu, ibadah spesial pada musim hujan. Ini apa ini? Doa dan zikir. Nah betul. Yang pertama ibu-ibu, kalau ada hujan itu ternyata salah satu momen yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau ada ibu kasih hujan, jangan ya kok hujan, jangan begitu. Malah alhamdulillah ibu berdoa. Doa apa? Terserah ibu doa kebaikan. Doa itu yang penting baik, tidak memutus silaturahim, tidak berisi doa, tidak berisi dosa, nanti dikabulkan sama Allah. Ini kesempatan baik untuk berdoa. Doanya pakai bahasa apa terserah ibu mau doa apa saja. Pakai bahasa Jawa boleh, pakai Rusia juga boleh. Ya. Intinya berdoa kepada Allah kalau ada hujan. Ini doa secara umum ibu-ibu. Manfaatkan buat dirinya, buat keluarganya, buat putra-putrinya, buat siapapun. Termasuk jangan lupa semoga Allah ya beri pertolongan buat saudara-saudara kita, bukan hanya doa untuk diri ya, orang tua oke, keluarga, suami, keturunan silahkan, iya itu otomatis ya, tapi jangan lupa doa buat saudara-saudara kita yang di Palestina ibu-ibu, mereka saudara kita. Kalau sekarang kita seperti ini kan nyaman ya kan, sejuk banget nih, Masya Allah, di luar dingin kita minum hangat, sejuk. Di sana baru-baru mau minum, mau tidur aja mungkin tidak bisa, mau makan mungkin tidak ada makanan, sulit. Ini dalam kondisi tidak aman, menderita, maka jangan lupa ibu doa buat mereka. Begitu pula saudara kita pengungsi Rohingya itu, di mana-mana masih ditolak sebagian. Kesian mereka hidup di tengah laut, tidak ada makanan, tidak ada ini. Berdoalah, kita ini turah-turah nih, Masya Allah. Maka berdoa kepada Allah buat mereka. Begitu pula saudara-saudara kita yang lain, dimanapun berada, umat Islam yang terzalimi, yang menderita, yang mendapat musibah, semoga Allah beri pertolongan, semoga Allah beri kesabaran dan pahala yang besar buat mereka. Allahumma amin. Begitu pula ibu-ibu, jangan lupa ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi juga ini ya, Ramadan tiba. Sebelum Ramadan ada apa lagi, Bu? Kalau tahun baru sih, tahun lama juga. Iya. Kita mohon kepada Allah supaya kita umat Islam di negeri ini diberi pemimpin yang saleh dan amanah. Itu jangan lupa ibu-ibu. Iyalah. Ya. Karena konon katanya ada pergantian, bukan hanya pergantian musim, pergantian kepemimpinan. Nah, kita minta pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang saleh, pemimpin yang amanah. Kan begitu, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ibu-ibu. Karena itu buat kebaikan Islam dan kaum muslimin. Berikutnya
ada doa khusus berkaitan dengan musim hujan. Bu, kalau ada hujan doanya gimana? Ini doa khusus. Allahumma sayyiban nafi'an. Ini doa khusus. Kalau tadi doa terserah mau doa apa saja boleh ketika hujan. Kalau selesai hujan, alhamdulillah, aku nggak kehujanan, nggak begitu. Ibu ini sudah mau acara pengantinan, kalau sudah pakai make up kena tetes satu aja udah bubar tuh. Ya, ting telewer gitu ya. Enggak, jangan mengeluh ibu-ibu. Kalau sudah selesai doanya gimana? Mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Ya rahmatullah. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Jadi yang memberi hujan siapa ibu-ibu? Allah. Jangan kemudian gara-gara orang ini orang itu lalu hujan berhenti, atau gara-gara orang ini orang itu hujannya turun, bukan. Ya. Kemudian biasanya nih alhamdulillah tadi nggak ada angin kenceng ya. Tidak berbahaya. Karena beberapa lihat itu ada pohon tumbang. Nah, ketika ada angin kencang ibu-ibu, doanya gimana? Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Itu yang paling ringkas. Ya Allah, aku mohon kebaikan dari angin ini dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan angin ini. Kalaupun kita belum bisa, misalnya belum hafal di bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan angin ini Kau beri kebaikan dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang Kau kirim lewat angin ini. Karena yang mengirim angin juga Allah ibu-ibu. Jadi Allah kehendaki mana nanti pohon yang tumbang, mana ini yang tidak, dan seterusnya. Begitu pula ketika ada petir. Nah, ini biasanya satu paket kan Bu. Ada hujan, ada angin, ada petir tuh. Kalau ada petir, ibu jangan mengeluh ya. Jangan mencak-mencak begitu. Karena itu juga makhluk Allah. Allah yang buat dia seperti itu. Nah, ternyata petir yang bunyi gelegar seperti itu yang bikin kaget kadang-kadang itu bertasbih kepada Allah. Maka kita pun dianjurkan supaya membaca doa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Petir itu bertasbih kepada Allah dengan memuji kepadanya. Begitu pula para malaikat karena takut kepada Allah, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi pemilu, ya kan? Lalu sekarang sudah ada hujan. Nah, di antara itu ada apa ibu-ibu? Sekarang udah musim hujan nih. Lalu besok ada pemilu nih. Lalu besoknya lagi ada Ramadan. Nah, di antara itu ada apa kira-kira? Oh, bukan. Yang umumnya orang ada. Tadi ibu sebut tadi apa? Iya. Ini kita di bulan apa Bu sekarang? Bulan Masehinya? Bulan Masehi. Kita di bulan apa? Desember. Habis Desember? Januari. Bagi umat Islam sih nggak ada masalah. Mestinya begitu. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Tetapi kenyataan di masyarakat bulan Desember akhir dan bulan Januari awal ada apa ibu-ibu? Tuh dia. Nah, insyaallah taala pagi hari ini kita bahas itu. Ya. Kita bahas berkaitan dengan bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi fenomena adanya peringatan akhir tahun dan awal tahun, atau sebelum itu sebahagian umat Islam kadang masih tidak tahu sehingga ikut memperingati, menyemarakkan ya hari besar umat lain. Nah, ini dia. Karena Islam itu agama yang sempurna ibu-ibu. Islam sudah sempurna. Jadi nggak perlu tambahan, nggak perlu pengurangan. Apalagi dalam masalah prinsip ibadah itu lakum dinukum waliyadin. Nah, ini penting ibu-ibu. Perlu kita ingatkan kembali, mengingat kita masuk pada bulan Desember yang umumnya umat manusia di seluruh dunia ini dihebohkan, disibukkan dengan
perayaan, kalau di kalangan Nasrani itu ada perayaan Natal dan Tahun Baru, namanya Nataru. Bahkan secara umum itu juga menjadi liburan nasional, liburan Nataru itu. Nah, bagi kita harus bersikap seperti apa, harus bagaimana. Nah, ini penting. Karena ini masalah agama, maka tidak boleh kita mencampur adukkan. Oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya dan jamaah semuanya, termasuk kaum muslimin wal muslimat, bahwa Islam itu agama yang sempurna. Seluruh sisi kehidupan sudah ada aturannya, ibu-ibu. Urusan hablun minallah sudah ada, hablun minan nas juga sudah ada. Bahkan Islam menyuruh umat manusia supaya bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, tentu sesuai dengan syariat agama kita, agama Islam. Pun kita diperintah supaya berinteraksi, bergaul, bermuamalah dengan semua umat manusia tanpa terkecuali dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan seluruh umat manusia, tidak peduli siapa mereka, dan muslim waliyadin. Urusan kita berakhlak, berinteraksi, bergaul, urusan duniawi, oke. Umat Islam nomor 1, memberikan teladan akhlak yang mulia. Tapi urusan ibadah, urusan akidah, urusan prinsip, mohon maaf, no way, harga mati. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini yang harus dijaga. Yang kadang sebahagian kita itu belum mampu, belum tahu, atau kadang mungkin sengaja, karena di situ ada sesuatu yang menyenangkan. Ya enggak? Iya. Bukan hanya sekedar pesta, tapi juga mendatangkan cuan. Ya enggak? Kita yang jadi, kan diminta menyediakan, diminta jadi EO-nya, diminta jadi ini. Oh, tidak bisa kalau itu urusan agama. Ya, biar mereka. Ini penting. Sehingga ibu-ibu dan jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pertama adalah pembahasan kita tidak boleh mencampur adukkan urusan agama dengan keyakinan, akidah dan agama yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dalam surah Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini yang harus dijaga. Tidak usah perkewo, tidak usah nggak enakan ibu-ibu. Nah itu kerabatku sendiri, teman dekat ya, tetangga ya. Ya nggak Bu? Kadang begitu. Saya juga punya kerabat yang non muslim punya. Kalau kuburan terah kadang juga datang, tidak ada masalah. Karena itu kerabat, ya, silaturahim. Ya, tapi kalau urusan ibadah, nyuwun pangapunten, silakan. Kita harus menjauh, menghindar, dan tidak boleh sedikit pun kita ikut nimbrung, apalagi menolong, membantu, tidak bisa. Loh, itu kan keluargamu, itu kan saudaramu, itu kan temanmu, itu kan tetanggamu. Ya urusan lain kalau urusan ibadah. Tapi kalau mereka sakit barangkali, mereka butuh pertolongan urusan dunia, nah ini urusan beda. Kita umat Islam nomor 1 yang berada di depan, di garda depan begitu. Tapi urusan ibadah sekali lagi, sehingga kita butuh ilmu, butuh pengetahuan. Jangan sampai mencampur adukkan masalah prinsip, masalah akidah. Sehingga kalau urusan kenceng ya kenceng kita, tegas ya tegas. Orang bilang, oh kaku, keras. Ya enggak, ada saatnya kita memang harus tegas. Tapi ada saatnya kita memang toleran, saatnya justru kita berbaur, ada. Itu yang penting diperhatikan. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan ibu-ibu, bahwa kalau mereka melakukan peringatan adanya kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, itu urusan mereka. Ya, bagi kita umat Islam, kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah nikmat yang sangat besar bagi umat manusia. Karena beliau seorang nabi. Beliau ini seorang nabi.
Pilihan Allah. Dan umat Islam tidak membedakan setiap nabi. Semua wajib kita imani, semua wajib kita cintai. Tidak boleh. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita tidak membedakan satu orang pun di antara rasul-rasul itu. Semua kita imani, ibu bapak. Semua kita cintai dan semua kita muliakan, semua kita hormati. Ini secara umum, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beda-bedakan. Kita beriman semuanya. Sehingga kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wasallam kita syukuri dulu. Ya, adanya beliau, kita bersyukur kepada Allah. Persoalannya, apakah harus diperingati? Nah, ini tidak ada. Tidak perlu kita memperingati hari kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Jadi bukan berarti kita benci, tidak. Bahkan kita beriman, bahkan kita mencintai beliau. Sebagaimana kita mencintai nabi-nabi yang lain alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai salah paham, ya, jangan sampai salah paham. Yang kedua, apalagi peringatan yang mereka lakukan itu pastilah ada sisi ibadah. Iya kan? Iya. Tidak mungkin ketika mereka memperingati Natal, ya, ini kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sekedar seperti orang mungkin memperingati hari tahun ulang tahun biasa. Enggak. Pasti ada ibadah. Sedangkan kaidah kita, ya, tidak boleh melakukan ibadah kecuali dengan syariat, tuntunan, aturan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Mengapa, ibu-ibu? Karena ajaran Nabi Isa alaihi salatu wasallam sudah dihapus, sudah diganti dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi nggak boleh. Kan niatnya baik mereka, iya, niatnya baik, tapi caranya beda. Ya, kita diperintah supaya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, keyakinan kebanyakan di antara mereka bahwa Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu bukan sekedar nabi, tapi kata mereka, apa ibu-ibu? Bagian dari Tuhan. Ada trilogi atau trinitas. Nah, ini tentu keyakinan syirik. Dalam prinsip agama Islam, bahkan agama yang dibawa oleh Nabi Adam, ya, sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, tidak ada itu mendua Tuhan, meniga, mengempat, dan seterusnya. Enggak ada. Tuhan tidak berbilang. Allah itu asa. Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, Allah itu asa, Tuhan itu satu. Nah, ketika ada unsur keyakinan trinitas seperti ini, jelas dalam konsep agama Islam ini keyakinan yang menyimpang, bahkan penyimpangan paling besar, yaitu kesyirikan. Melakukan perbuatan syirik adalah dosa besar, paling besar, yang tidak diampuni kecuali dengan tobat. Artinya kalau terlanjur mati masih membuat dosa syirik, ibu-ibu, tidak bisa selamat apapun alasan. Beda dengan dosa-dosa gede lainnya. Mungkin ada orang tukang tipu, tukang dusta, misalnya, ya, tukang minum khamr, tukang judi, tukang maling, tukang bunuh misalnya, tukang zina misalnya. Lalu belum sempat dia bertobat, tapi dia beriman, dia tidak berbuat syirik, atau berbuat syirik sudah tobat, maka bisa jadi besok diampuni oleh Allah di akhirat, atau disiksa dahulu tapi dia tidak kekal di dalam neraka. Suatu kali dia keluar dari neraka lalu masuk ke dalam surga. Tapi orang yang sudah berbuat syirik, meskipun amal ibadah dia banyak, ibu-ibu, dia tidak melakukan maksiat, tidak ada maling, tidak ada berzina, minum khamr, berjudi, mungkin dosa-dosa besar nggak ada, cuman dia bawa dosa syirik nih, maka kalau dia tidak taubat kepada Allah sebelum mati, tidak akan pernah dia selamat. Karena kesyirikan itu sebab utama kekal di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Sehingga kita harus tinggalkan, ibu-ibu, apapun alasannya. Jadi nggak ada perasaan tidak enak, tidak apa. Ini penting pengetahuan seperti ini supaya kita bisa membedakan mana yang kita boleh bergaul, mana yang kita boleh berinteraksi, mana boleh kita gabung, mana yang kita harus betul-betul ada sekat yang tegas. Mohon maaf, saya tidak bisa datang karena ini urusan ibadah penjenengan.
Kan begitu ya? Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau unsur-unsur ibadah itu kita harus tegas. Kita harus tegas. Berikutnya ibu-ibu yang saya muliakan, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam praktik yang mereka lakukan itu termasuk bentuk kultus individu kepada beliau. Kultus individu. Beliau seorang hamba, abdun wa rasuluh, Abdullah wa rasuluh. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, bukan Tuhan. Tapi sebahagian besar di antara mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebahagian dari Tuhan. Saking apa? Saking berlebihan menghormati, memuliakan, mengagungkan. Itulah yang disebut dengan kultus individu. Mengagungkan, menghormati, memuliakan, melampaui batas sebagai seorang manusia biasa, sehingga menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai bahagian dari Tuhan, atau istilah mereka sebagai anak Tuhan, ya, atau Tuhan anak. Begitu. Dan ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam melarang umat ini, umat Islam, mengkultus individukan beliau. Padahal ibu-ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makhluk paling mulia di sisi Allah secara mutlak. Jadi makhluk paling mulia di sisi Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan matahari, bukan langit, bukan bumi, bukan malaikat, bukan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia yang paling mulia. Ada banyak nabi, banyak rasul. Mereka makhluk-makhluk paling mulia di sisi Allah, tapi yang paling mulia di antara mereka siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "La tutruni." Janganlah kalian mengkultus individukan diriku. Itu kata beliau. Kata beliau. Berarti secara kedudukan Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dari Nabi Isa alaihissalam. Meskipun dua-duanya itu nabi-nabi paling mulia, tapi kalau secara pribadi lebih tinggi beliau. Itu pun beliau melarang umat ini melebihi batas dalam mencintai, memuliakan, mengagungkan. Tidak boleh melampaui batas, karena sehebat apapun Nabi SAW, beliau adalah manusia biasa, hamba, bukan Tuhan. Kan gitu ya. Maka kata beliau, la tutruni, janganlah kalian mengkultus individukan diriku, kama atratin nasara al-masih ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara mengkultus individukan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi sudah kasih wanti-wanti, mereka terlalu memuji, mengagungkan Nabi Isa. Akhirnya apa yang terjadi? Melampaui batas, sehingga menganggap Nabi Musa sebagai Tuhan. Jangan kalian lakukan seperti mereka. Hati-hati, karena kalau dibiarkan bisa jadi, karena Nabi Muhammad lebih hebat. Ya, maka kata beliau, fa innama ana abdun, karena aku ini, kata beliau, adalah hamba Allah. Sehebat apapun beliau, beliau adalah hamba. Faqulu, maka sebutlah aku, kata beliau, Abdullah wa Rasulullah. Sebutlah Nabi itu Abdullah, hamba Allah, tapi juga Rasulullah, bukan hamba biasa. Kalau kita ini orang biasa betulan, Bu. Kalau Nabi hamba tapi nggak biasa, dia memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umat beliau mengkultus individukan beliau, tentu kita lebih dilarang jika mengkultus individukan nabi-nabi selain beliau, apalagi orang-orang yang lain. Sehingga kita dilarang. Kalau kita ikut nimbrung peringatan-peringatan mereka, sama halnya kita mengkultus individukan Nabi Isa, padahal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, jika kita ikut peringatan-peringatan mereka, sama halnya kita mencintai mereka, padahal kita dilarang mencintai orang-orang yang tidak beriman. Tidak boleh mencintai orang tidak beriman. Kalau kita bergaul, bekerja sama, membantu, menolong dalam urusan-urusan yang baik, urusan-urusan duniawi, maka diperintah.
Kepada siapapun kita diperintah berbuat baik, ibu-ibu. Tidak ada pengecualian. Ya, yang dilarang itu urusan ibadah. Tapi kalau mencintai tidak boleh. Karena mencintai itu akan mencintai apa yang ia kerjakan. Tidak boleh. Yang mereka kerjakan kesyirikan, ya nggak boleh kita cintai. Kalau sekedar kita berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada binatang pun kita diperintah supaya berbuat baik. Apalagi kepada sesama manusia, boleh. Ya, kecuali mereka memerangi kita, ya. Mohon maaf. Kalau mereka perangi kita, menjajah kita, ini urusan lain. Bahkan kita boleh berperang, membela diri, membunuh mereka. Contohnya, seperti misalnya saudara-saudara kita yang di Palestina. Ketika Yahudi yang memerangi Islam, ya boleh. Kalau ketemu di medan perang, boleh dibunuh. Karena di medan pertempuran. Mereka membenci kita, nggak boleh. Mereka nggak memerangi kita saja, nggak boleh kita cintai. Tapi kita berbuat baik, wajib. Beda ya, berbuat baik dengan mencintai beda, ibu-ibu. Ya, kita berbuat baik karena menjalankan perintah Allah. Kita tidak mencintai, itu pun karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita ikut nimbrung, ikut membantu, apalagi ikut merayakan, apalagi bersukacita, apalagi ridho dan senang, tidak boleh. Karena itu termasuk kita mencintai mereka. Ya, tidak boleh mencintai mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd." Ini dia. Wahai orang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai kekasih, orang yang kalian cintai, orang yang kalian hormati, orang yang kalian jadikan pemimpin. Tidak boleh. Maka termasuk nanti milih pemimpin, tidak boleh memilih yang tidak beriman. Ya, tidak boleh. Ba'duhum awliya'u ba'd, karena mereka saling menolong. Ya, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini dia. Barang siapa mencintai mereka, sesungguhnya dia bagian dari mereka. Ini dia. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ini alasan berikutnya kita tidak diperkenankan mengikuti acara-acara ritual dan ibadah mereka. Termasuk diantaranya adalah peringatan hari raya mereka. Berikutnya, jika orang Islam ikut merayakan, maka sama halnya mereka bagian dari orang-orang tersebut. Dan kita dilarang menyerupai, mengikuti ya model-model mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu umat, suatu kaum, suatu golongan, berarti orang tersebut bahagian dari golongan tersebut. Wah, ini bahaya. Penyerupaan dalam urusan lahiriah itu akan menjadi sebab mereka menyerupai dalam urusan batin. Lama-lama nanti terbawa pemahaman mereka, lama-lama mencintai mereka, lama-lama setuju dengan mereka, lama-lama masuk agama mereka. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh. Tidak boleh menyerupai. Kita orang Islam sudah diberi tuntunan syariat hukum tertentu yang berbeda dengan gaya mereka. Contoh, kita diperintah sholat, mereka pun diperintah sholat, ibu-ibu, tapi sholat kita beda. Kita diperintah puasa, mereka pun diperintah puasa, tapi puasa kita berbeda. Kita diperintah supaya menutup aurat, aturannya berbeda. Kita diperintah supaya ini, supaya itu, berbeda. Jadi supaya membedakan diri dengan mereka, apalagi dalam urusan ibadah. Ya, itu jelas kita tidak diperbolehkan menyerupai mereka. Jadi nggak usah ikut-ikutan lah gaya hidup mereka. Berikutnya, bahwa jika seseorang mengikuti perayaan hari besar agama lain, termasuk di bulan Desember ini, berarti dia
tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan hari raya yang cukup buat kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu datang di kota Madinah, beliau mendapati sebahagian orang di sana melakukan perayaan-perayaan hari besar tertentu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hari raya apa ini?" Kata mereka, "Ini adalah hari raya yang biasa kami rayakan, hari besar yang biasa kami rayakan dulu pada masa jahiliyah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sungguh Allah telah mengganti hari-hari raya kalian pada masa zaman jahiliyah itu dengan 2 hari raya yang jauh lebih baik." Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ibu-ibu jamaah kalau mau bersukacita, mau bersenang-senang, mau masak madang geden gitu ya bahasanya. Madang geden ya apa istilahnya? Pokoknya berpesta pora, sudah diberi kesempatan ibu-ibu. Nah, mau bodoh geden wis. Ya. Mau besar-besaran ibu-ibu, monggo. Silahkan puaskan. Ya. Kapan itu? Idul Fitri, Idul Adha. Setahun 2 kali itu sudah, waduh, udah mengembalikan kegemukan tubuh sudah cukup. Sebulan puasa langsing. Sebulan bu, turun berapa kilo ibu-ibu? Sebulan rata-rata 3 kilo. Aduh Pak Ustadz, 3 kilo aja udah berat. Turun 3 kilo. Begitu 6 hari Idul Fitri tambah 6 kilo. Ya Masya Allah. Secara umum ibu-ibu, namanya Idul Fitri, Idul Adha itu semua orang suka. Masya Allah. Cukuplah. Setahun itu kita senang-senangnya, 2 kali itu udah luar biasa. Ya. Jadi nggak usah nambah-nambah yang lain. Apalagi itu tadi ya, ada mengandung beragam hal yang ternyata menyimpang dari ajaran kita. Ada kesyirikan, ada kesalahan, berlebihan dan macam-macam. Maka bersyukurlah kita, jadilah orang yang qanaah dan bersyukur cukup dengan 2 hari raya besar ini. Belum lagi kan kita ada hari raya pekanan tuh. Nah hari ini hari raya bukan ibu-ibu? Iyalah, hari Jumat kan hari raya pekanan. Gak sadar pula kita, setiap pekan ada hari raya. Iya kan? Cuman yang gede setahun 2 kali. Kalau ini hari raya kecil lah, mini, ya kan? Mini, hari raya mini. Kan kalau kita di Jogja juga ada kan, minimarket banyak kan bu? Iya, di depan rumah banyak, di pinggir baran jalan. Kalau yang hipermarket di Jogja ada berapa bu? Kayaknya hafal banget nih ibu-ibu. Semua udah didatangin. Iya. Begitu pula Idul Fitri, Idul Adha, ada 2 hari raya besar yang cukup bagi umat Islam. Pun masih ditambah hari raya pekanan pada hari Jumat. Maka bersyukurlah kepada Allah dan tidak perlu nambah-nambah lagi. Itu berkaitan dengan mengapa kita dilarang mengikuti acara-acara peringatan yang bukan berasal dari ajaran agama Islam. Ada lagi juga rangkaian peringatan kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah, nah ini dia, ini lebih heboh lagi nih. Kalau yang tadi mungkin tidak terlalu banyak ya, kaum muslimin mungkin adalah barangkali yang masih belum paham, belum tahu, barangkali ikut merayakan, atau mungkin karena nggak tahu, karena perkewo, atau karena kerabat, karena ini alasan macam-macam. Meskipun itu sesungguhnya tidak boleh, mutlak tidak boleh ya, kita ikut mendukungnya. Ada juga yang semakin heboh nih. Kapan ibu-ibu? Tanggal 31. Nih ya. Sebelum itu, hebohnya sebelum itu bu. Ya, tanggal 1 udah lemes, sudah capek dah tidur tuh. Ya. Hebohnya kapan? Malamnya itu. Tanggal 31 malam tuh heboh banget tuh. Hampir seluruh dunia, hampir seluruh pelosok belahan bumi ini kayaknya ramai. Padahal itu ibu-ibu yang perlu diketahui, itu masih rangkaian dari tadi. Makanya hendaknya kita paham, janganlah kita kemudian tertipu dan terpedaya ikut-ikutan tadi. Masuk sama. Jadi alasan tadi berlaku.
berkaitan dengan tahun baru Masehi. Apalagi sekedar hura-hura, sekedar senang-senang, itu nanti kena lagi apa? Kena lagi menghambur-hamburkan harta. Tidak boleh. Ya, la tubadzir. Ya, tabdziran. Janganlah kalian menghambur-hamburkan harta. Harta itu banyak, bukan hanya duit. Harta itu ada kesehatan tadi, ada waktu, ada kehidupan, ada macam-macam dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena orang yang suka menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna, itu teman siapa ibu-ibu? Lah, ibu yang jawab tuh. Ya, bukan saya. Ya. Jadi sudah paham lah. Coba malam-malam enaknya tidur malah begadang. Ya. Duit mestinya ditabung, dipakai untuk yang bermanfaat, untuk infak, sedekah. Dibeli untuk apa? Masya Allah. Beli trompet enak bu? Pernah makan trompet? Kalau trompet itu enak. Nah, menu setiap pengajian trompet saja. Iya. Tak boleh. Apalagi itu ciri khas, ya, milik orang-orang Yahudi. Kita beli topi, topinya mesti yang kerucut. Ngapain topi kerucut? Mengapa tidak dibelikan kopiah saja? Ibu beli jilbab, ya, yang bermanfaat. Karena itu simbol-simbol mereka. Tidak boleh itu, haram ibu-ibu ya beli kayak gitu. Ya, nggak main-main itu. Karena tidak ada manfaatnya, buang-buang harta. Apalagi itu mendukung tasyabbuh bil kuffar. Tidak boleh tadi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Belum lagi nanti kalau mengganggu orang lain, ya, gerombolan di jalan, kadang-kadang pakai motor yang suaranya mengganggu orang istirahat, mengganggu orang tidur, macam-macam. Apalagi mohon maaf, kadang itu yang terjadi apa? Kalau gini bagus, kalau begini, jadi jempol ini bisa macam-macam bu, sebagai simbol. Kalau begini, oh bagus tuh. Tapi kalau begini, itu dia. Ya. Rata-rata kalau sudah minum, bu, minum itu disebutkan dalam hadis, khamr itu sumber segala kejahatan. Khamr. Di khamr itu sumber segala kejahatan. Jelas, kalau itu mesti dilarang. Aturan negara aja melarang, apalagi aturan agama. Tapi begitulah. Masa kita mau dukung acara-acara seperti itu? Saya nggak dukung itu, tapi kan dengan sebab itu kita sebagian merayakan mereka. Ya. Begitu pula kemaksiatan nih. Salah satu waktu, momen yang dinanti-nanti oleh banyak orang untuk bermaksiat itu momen akhir tahun dan awal tahun Masehi. Dan itu sudah bukan rahasia lagi, ya, bahwa khamr itu mesti laris manis. Kemaksiatan yang lain apa bu? Perzinaan. Jujur saja, silahkan tanya itu ibu yang punya apotek atau yang punya teman yang jualan atau punya apotek atau toko-toko yang jual sarung tuh, biasanya itu laris manis sehari 2 hari malam itu. Kalau nggak tanya, kalau nggak percaya tanya. Kalau nggak percaya lagi ibu nyanggung di situ. Survei langsung, ya, laporan pandangan mata, siaran langsung, ya, berapa banyak yang beli. Ya kalau mereka suami istri silahkan, tapi dugaan kuat kita bukan. Ngapain suami istri nunggu tahun baru? Ya kan? Itu dia. Jadi itu terjadi. Mengapa momen-momen yang penuh dengan kemaksiatan justru didukung? Belum lagi yang lain-lain ibu bapak. Masya Allah. Nanti malamnya juga biasanya bablas salat subuhnya. Coba cek tuh salat subuh. Ya, sudahlah begitu. Udah maksiat, sudah begini. Boro-boro masih salat subuh, mending. Ya, kalau sudah nggak salat subuh, naudzubillah min dzalik. Jadi itu momen yang perlu kita sikapi dengan benar, tegas sekaligus bijak. Ya, silahkan kalau mereka yang berkaitan dengan hari raya mereka itu silahkan. Tapi itu dengan kemaksiatan yang malam tahun baru, ya jangan. Itu tidak peduli. Kalau salah ya harusnya diambil sikap tegas. Karena orang berbuat salah, minum khamr dilarang, seks bebas harusnya dilarang. Mengganggu orang lain harusnya dilarang, harusnya ada aturan-aturan seperti itu. Adapun kalau bagi penganut agama tertentu untuk memperingati hari raya mereka, monggo. Kalau itu iya, karena kita diberi kebebasan beragama. Tapi kalau yang malam tanggal 1 itu kemaksiatan kok. Semua orang mestinya itu tidak setuju, tidak sepakat.
Itu yang perlu diperhatikan, sehingga ibu-ibu yang memiliki putra, keluarga yang barangkali masih muda khususnya, tolong dicek, tolong dirangkul, dijaga, lalu kalau perlu diajaklah ke tempat-tempat atau diselamatkan, jangan sampai terpengaruh oleh teman-teman dia, terpengaruh oleh acara-acara di sekitarnya. Kalau di situ kira-kira ada, mendingan pergilah ke acara yang lain, ke tempat yang lain, mungkin untuk ngungsi begitu. Ya, cari tempat yang tenang, bisa beribadah, bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Kemudian berkaitan dengan masalah ini, aku nggak ikut kok Pak, cuman aku mengucapkan selamat saja. Nah, bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kalau kita diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat, tidak boleh. Karena pengucapan selamat itu sama halnya kita meridhai acara mereka. Loh, apa kamu gak suka kalau ada kelahiran Nabi Isa? Yo, bahagia, bangga, bahkan bersyukur kepada Allah. Kami mencintai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi cara kami berbeda, tidak seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga tidak perlu mengucapkan selamat buat saudara-saudara kita yang beragama lain yang memperingati acara itu. Silahkan, tidak boleh kita mengganggu, tidak boleh kita mengusik mereka, silahkan. Tetapi kita juga jangan dipaksa untuk menyampaikan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita, karena kita dilarang. Begitu pula untuk acara-acara tahun baru, ya, tidak ada. Kita umat Islam tidak perlu doa khusus bersama, pengajian khusus bersama, nggak ada itu. Momen seperti hari-hari biasa aja, ya, nggak ada. Kalaupun kita mau berdoa kapan saja, boleh nggak kita malam tanggal 1 berdoa? Boleh, sekarang juga boleh. Ya, tapi tidak ada doa khusus. Yuk kita kumpul, yuk ibu-ibu pengajian besok kita kumpul di Joglo ini malam tanggal 30, lalu kita berdoa bersama. Nah, itu nggak boleh. Nggak bolehnya bukan nggak boleh, nggak boleh pengajian, boleh. Kalau nggak boleh berdoa, boleh. Tapi mengkhususkan untuk itu yang tidak ada. Kapan saja kita berdoa boleh, saat itu boleh, di rumah, di mana saja. Tapi tidak perlu mengadakan acara-acara tertentu. Sebagaimana kita juga berdoa kapan saja boleh, ya, tidak ada batasan waktu. Itu yang perlu diperhatikan, sehingga ibu-ibu umat Islam itu ingat, kita harus bangga menjadi seorang muslim yang diberi agama yang sempurna, diberi tuntunan syariat aturan yang sudah sempurna. Apapun ada, ya, kondisi apapun sudah disiapkan, tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Sudah cukup bagi kita, sudah cukup bagi kita. Semua semua ajaran Islam sudah jelas, sudah sempurna, tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Jadi tidak perlu kita mengambil, mencontoh atau meniru-niru konsep cara beribadah dari orang-orang yang punya agama dan kepercayaan yang lain. Meskipun kita tetap toleransi, silahkan, karena tidak ada paksaan bagi kita. Agamamu silahkan amalkan, agama kami amalkan. Adapun kalau kita berinteraksi di masyarakat yang berkaitan dengan hubungan sosial, ya, maka silahkan. Dan bahkan Islam itu mengajari kita supaya berbuat baik kepada seluruh makhluk, kepada seluruh umat manusia, tanpa peduli dia baik buruk Islam atau tidak, apalagi kepada sesama muslim. Begitu ibu-ibu yang berkaitan dengan momen kita bulan Desember ini, dan nanti juga bulan Januari. Ada beberapa, ya, tadi kita sudah bulan Jumadil Awal, jangan lupa berdoa. Sebentar lagi Ramadan, kita berada di bulan Desember, ada momen-momen umat, ya, secara umum melakukan ini dan itu. Jangan terpedaya, jangan terlena, tetap kita pegang teguh prinsip. Kemudian juga musim hujan, ya, kita tetap berzikir, berdoa, dan tentu saja menjaga diri, karena kadang-kadang masa peralihan pancaroba itu ada yang pilek, ada yang batuk, ini dan itu, maka kita tetap waspada. Begitu pula nanti ada momen bangsa kita, ada gawe gedennya, tapi ada madang geden enggak itu? Orang kalau biasanya punya acara, ada resepsi besar, ya, biasanya makannya juga besar, ya. Yang jelas berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam, agar diberi pemimpin yang terbaik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang soleh. Begitu pula momen Ramadan yang kita tunggu-tunggu, ibu-ibu, ya. Itu yang perlu kita persiapkan. Persiapan Ramadan, persiapkan akidah kita. Nah, sejak awal ini paling penting. Mempersiapkan Ramadan itu yang paling pertama adalah akidah dan keimanan. Apalah gunanya kita mempersiapkan harta, persiapan fisik, persiapan ibadah ini dan itu Ramadan saya, tapi kalau akidahnya keliru, maka di dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang beriman,
Begitu pula barang siapa yang berpuasa itu yang diampuni dosanya syaratnya imanan wahtisaban, iman dulu. Maka untuk menjaga sampai ke bulan Ramadan itu agar iman kita, akidah kita, tauhid kita itu betul lurus, tidak ternodai dengan kekufuran dan kesyirikan. Mulai saat ini kita sudah waspada, karena sebentar lagi ada momen-momen yang bisa jadi itu bisa mengganggu keyakinan, akidah dan keimanan kita. Maka persiapkan diri jangan sampai ternoda, terlena dan waspada. Ini iman. Yang kedua, persiapan fisik ibu-ibu. Tentu berpuasa itu butuh persiapan fisik. Berikutnya adalah ilmu. Bagaimana kita berpuasa yang lalu sudah berkali-kali bahkan bertahun-tahun sudah berpuasa, tapi bisa jadi ada hal-hal yang belum sesuai atau bisa jadi yang kurang tepat. Nah, tahun depan harus lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Begitu pula persiapkan harta untuk ini, untuk itu dan seterusnya. Jadi ini semuanya salah satu upaya mempersiapkan diri kita ibu-ibu untuk mengikuti ibadah spesial pada bulan Ramadan. Salah satunya apa? Kita persiapkan keimanan, akidah dan tauhid kita, jangan sampai ternoda, terlena gara-gara beberapa momen yang ada sebelumnya, lebih-lebih pada bulan Desember ini. Demikian ibu-ibu, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma sallimil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Filastin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma sabbitna ala dinika ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah ala al-islam wa sunnah warzuqna husnal khatimah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu ibu-ibu dan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga Allah memperkenankan doa-doa kita semuanya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.